Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Suharjo dari SMP Negeri 2 Jati Barang. Saya Sri Mulyatun dari SMP Negeri 2 Sombong. Saya Fitri Nasihatun Barokah dari SMP Negeri 5 Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Mun. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Mun hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Mun, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan melakukan praobservasi dulu ya. Saya selaku supervisor akan melakukan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Mun. Yang pertama itu pada proses coaching kali ini tentunya ada rubrik penilaian yang harus ditentukan ya Bu ya, biar tidak menyimpang dari yang seharusnya. Nah, rubrik penilaian yang pertama ini Bu, nanti yang akan diperhatikan adalah dari teknik atau juga alur tirtanya Bu. Nah, yang kedua, bagaimana nanti Ibu Mun memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Dan yang ketiga, nanti kita akan juga melihat bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, nanti coachnya di sini adalah Bu Mun ya. Dan yang keempat, itu nanti kaitannya dengan prinsip coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan atau sudah ada kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi atau belum. Nah, itu kurang lebih Bu rubrik penilaiannya. Kira-kira bisa disepakati ya Bu ya? Iya, Ibu Fitri. Terima kasih Bu Mun. Pertanyaan berikutnya, pada coaching kali ini ya Bu ya, kira-kira Bu Mun ini ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Di 3 kompetensi coaching ya Bu ingin Ibu kembangkan. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Mun itu kembangkan lebih dalam lagi? Ada 2 Ibu. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan keempat Bu, menurut Bu Mun ini bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching ini? Indikatornya bagaimana Bu? Saya ingin setelah diadakannya coaching, nantinya coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan dari solusi itu bisa mengatasi atau menemukan langkah-langkah untuk selanjutnya mengatasi permasalahan. Ya, oke, itu indikatornya ya, coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, demikian pertanyaan yang pada tahap praobservasi. Silahkan Bu Mun melakukan proses coachingnya. Kali ini sebagai saya coach, kemudian nanti ada Bapak Suharjo sebagai coaching. Monggo setelah dimulai. Terima kasih. Dimatikan. Assalamualaikum Pak Harjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Harjo? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi kata Pak Harjo ada yang ingin disampaikan atau diceritakan nih. Kira-kira ada apa nih Pak Harjo? Iya Bu, ini saya pengen bincang-bincang, makanya tujuan untuk pertemuan hari ini saya pengen menyampaikan sebuah permasalahan terkait dengan pembelajaran saya Bu. Dulu itu awal saya masuk sebelum ini Agustusan kemarin, anak-anak masih ceria ya. Kita masuk, anak sudah
istilahnya siap dengan wajah-wajah yang sumringah lah ya. Tapi setelah karnaval ini selesai, ternyata saya masuk kelas, yang saya lihat itu tidak seperti sebelum Agustusan Bu. Padahal kan kita sudah merdeka ya Bu. Tapi ternyata anak-anak ini kok malah hasil belajar malah gitu. Saya masuk wajahnya cemberut semua. Terutama anak putrinya Bu. Anak putrinya ini cenderung istilahnya tidak menampakkan wajah yang ceria. Makanya setelah saya selidiki, tanya dengan teman-teman dekat yang ada di kelas itu, ternyata khususnya saya makanya sama cowoknya ya, sama cowok. Ternyata ada anak-anak cowok ini bilangnya, Pak, itu anak-anak putih pada bermusuhan Pak. Nah, itu Bu. Jadi padahal saya sudah menyampaikan bahwa bermusuhan itu nggak baik, tapi keesokan harinya masih seperti itu Bu. Jadi saya pengen mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke Pak Harjo, sepertinya nanti kita nggak punya banyak waktu ya Pak Harjo ya, nanti mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih Pak Harjo tentang permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harjo. Oke begini Pak Harjo, kira-kira dari tujuan nanti percakapan kita hari ini, apa yang ingin diharapkan oleh Bapak? Saya ingin menumbuhkan kesadaran diri murid, terutama di kelas saya, supaya itu empatinya lebih meningkat, terutama dalam saling menghormati antar sesama. Jadi pengennya dalam satu kelas itu semua rukun, semua nggak ada permasalahan. Karena kalau pembelajaran terus anak-anaknya ada masalah kan gurunya juga nggak fokus dalam pemberian materinya ya. Jadi pengennya ya istilahnya tumbuhnya kesadaran diri mereka supaya ya mempunyai jiwa yang saling memaafkan gitu. Jadi garis bawahi ya Pak ya, tadi menumbuhkan kesadaran diri di kelas agar ada rasa empati yang lebih meningkat dari siswa Pak Harjo ya. Pak Harjo, dari kalau mengenai tentang level ya Pak Harjo ya, kira-kira siswa tersebut ada di level berapa Pak untuk masalah kesadaran diri di kelasnya? Yang saya amati dan saya lihat saat ini kalau dibuat skala ketercapaian ya antara 1 sampai 10 ya baru angka 6 lah Bu. Belum mencapai KKM kalau dalam KTP ya, dalam pembelajaran. Jadi ini yang membuat saya risau, kemudian saya juga merasa sebagai seorang guru bahwa anak itu murid itu kan juga anak kita juga ya. Saya punya tanggung jawab kepada mereka supaya mereka itu menjadi anak-anak yang cerdas, ceria dan mengedepankan kerukunan, terutama saling menghormati, saling menghargai antar sesama siswa itu Bu. Bapak, solusi atau gambaran tadi ya, tadi dari level berapa ya Pak? 6 Level iya, 6. 6 iya. Kira-kira mau ke level berapa nih Pak? Kalau pengennya sih nyampe 8 atau 9 ya Bu ya. Ya idealnya kan seperti itu ya, istilahnya harapan baiklah Bu, itu doa juga ya. Pengennya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Kemudian ini Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi ada biar agar siswa cerdas dan mengedepankan rasa empati ya Pak ya, saling menghormati. Usaha apa lagi ini Pak yang dilakukan oleh Pak Harjo biar terciptanya adanya perubahan tersebut Pak? Kalau kemarin langkah yang saya ambil itu dalam pembelajaran, saya masih banyak ceramahnya secara klasikal ya Bu. Dan untuk berikutnya saya akan mencoba untuk menerapkan metode diskusi Bu, karena dengan diskusi kan nanti kita bisa mengundang mereka yang saling yang saling bermusuhan ya, supaya bisa
kolaborasi bersama. Karena misalkan ada tanggung jawab dari guru kan biasanya otomatis mereka mau tidak mau pasti akan berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Dan teknik yang akan saya lakukan lagi dalam diskusi ini, saya akan menugaskan bahwa dalam satu diskusi itu ada notulennya. Nah, ada sekretaris yang bertugas menulis semua anak, terutama tentang keaktifan dalam berdiskusi, Bu. Ya. Jadi dengan seperti itu harapannya anak yang tadi diam otomatis mau tidak mau harus ngomong ya, bicara dalam diskusi itu. Itu yang ingin saya ambil dengan istilahnya mereka kolaborasi diskusi dengan ada tuntutan yang tidak aktif dan saya catat oleh sekretaris kan nanti otomatis mereka secara tidak langsung pasti aktif gitu, Bu. Harapannya dengan seperti itu berarti yang tadinya saling mendiamkan diri supaya bisa ngobrol lah gitu, otomatis tidak bermusuhan lagi karena saling membutuhkan. Itu, Bu, yang saya terapkan. Rencananya seperti itu. Berarti Pak Harjo itu tadi udah ada rencana-rencana ya Pak ya. Salah satunya menerapkan metode diskusi ya, sehingga terjadinya saling berkolaborasi antar teman. Jadi yang tadinya ada kayak tidak bersahabat itu jadi bersahabat karena terjadinya diskusi. Mungkin dari rencana yang sudah Bapak tadi sampaikan ada lagi Pak? Ada, Bu. Saya punya gambaran pengen menerapkan metode segitiga restitusi, Bu. Jadi kalau saya mendengar dari siswa yang di kelas itu ada anak yang bermasalah, pengennya saya manggil mereka berdua atau mungkin bertiga yang terkait dengan masalah mereka, kemudian akan saya terapkan metode restitusi. Dengan seperti itu nanti harapannya anak bisa sadar diri, menyadari akan kesalahannya, dan insya Allah nanti kedepannya harapannya itu rukun semua. Karena kan Kanjeng Nabi juga melarang kita ya, kalau bermusuhan itu tidak boleh lebih dari 3 hari, Bu, ya. Jadi saya tidak ingin melihat anak-anak murid saya itu bermusuhan semua. Pengennya kan istilahnya rukun semua sehingga belajar berjalan lancar, tidak ada halangan, otomatis tujuan belajar tercapai gitu, Bu. Ini yang ada di gambaran saya. Mudah-mudahan sih ini bisa memaksimalkan usaha saya dalam meningkatkan kesadaran diri mereka, terutama empati dalam saling menghormati, saling memaafkan itu. Itu, Bu. Jadi ada 2 berarti ya Pak ya. Iya. Yang pertama metode diskusi, kemudian ada nanti metode segitiga restitusi. Iya. Nah, kira-kira nih Bapak yang mana yang akan Bapak Harjo realisasikan yang lebih cepat atau yang lebih nyaman menurut Pak Harjo? Kalau melihat kasus yang ada di kelas itu, kayaknya langkah yang paling tepat itu menerapkan segitiga restitusi, Bu. Karena itu langsung mengena kepada anaknya, kemudian langsung bisa menyadarkan mereka dari kesalahannya, dan juga mereka akan merasa ini ada solusi ya, ada solusi ketika mereka sedang bermasalah dengan temannya. Itu, Bu. Jadi insya Allah yang akan saya terapkan lebih cepat adalah di segitiga restitusinya. Walaupun diskusi itu juga dan belajar itu ya kita terapkan, cuma nanti akan ditingkatkan yang lebih efektif ini menurut saya di segitiga restitusinya. Selain itu juga mungkin saya juga akan sedikit memantau mereka ya, lebih istilahnya dekat lagi dengan cara ya mungkin saya bisa masuk tepat waktu supaya unsur teladan dari saya juga muncul di diri mereka, dan untuk meminimalisir anak-anak itu istilahnya bersundul-guru yang akibatnya itu membuat mereka akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya di permusuhan itu. Jadi saya juga akan mencoba untuk mulai dari diri saya juga supaya menjadi teladan bagi anak-anak itu, Bu. Baik Pak Harjo,
dari kegiatan nanti segitiga restitusi, kira-kira Bapak Harjo ini memerlukan support atau dukungan dari siapa saja Pak? Ya, ini saya terutama seorang guru ya Bu. Di guru itu kan banyak warga, ada teman sejawat, ada guru yang lainnya. Untuk mendukung program ini, yang jelas saya butuh sekali dukungan wali kelas ya, karena anak-anak biasanya dengan wali kelas itu lebih cenderung nurut Bu ya. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan pada guru yang lain juga sama ya. Tapi yang jelas wali kelas saya hubungi, kemudian nanti guru BK ya, barangkali masalah yang dihadapi mungkin perlu mendatangkan guru BK sebagai ahli psikologinya ya. Kemudian yang ketiga, nanti saya juga tetap melibatkan kesiswaan, kemudian OSIS, dan juga tidak luput dari pengawasan kepala sekolah. Jadi saya juga tetap konsultasi pada kepala sekolah, karena pada hakikatnya kan kita di bawah naungan beliau, ya itu Bu. So, berarti untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi itu dengan cara kolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerja ya Pak ya. Ya. Kira-kira kapan itu Pak mau direalisasikan kegiatan segitiga restitusinya? Insya Allah secepatnya Bu, karena kalau ada masalah, kalau nggak perlu dibiarkan ini takutnya nanti bisa merembet kepada yang lainnya. Karena saat ini kan anak sudah canggih Bu ya. Canggihnya apa? Mereka yang bermasalah itu punya grup WA-nya. Jadi kan cenderung kalau mereka ya sesuatu itu kalau ada WA kan ya bisa cepat tersebar. Itu kalau istilahnya ada masalah terus juga ke teman-temannya kan nanti bisa salah persepsi. Kalau temannya yang dikasih curhat malah menyesatkan kan bahaya ya. Tapi insya Allah ya, mulai besok lah saya mulai berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, kemudian guru yang lainnya, kesiswaan juga, dan juga saya juga akan menghubungi orang tua. Orang tua juga pada hakikatnya juga termasuk tanggung jawab yang istilahnya penuh, yang punya tanggung jawab penuh terhadap murid, karena waktu di sekolah kan dengan yang di rumah banyaknya di rumah. Barangkali akar permasalahannya dari rumah itu. Jadi saya nanti tetap menghubungi orang tua Bu. Itu Bu ya. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif tadi ya Pak ya, karena terjadinya konflik antara siswa di kelas ya Pak ya. Ya, akhirnya ini ya Pak ya yang kita tunggu-tunggu kabarnya dari Bapak Harjo nanti setelah melakukan segitiga restitusi dari Bapak ke siswa yang tadi bermasalah ya Pak ya. Mungkin rencana Bapak tadi nanti untuk kegiatan segitiga restitusi dengan berkolaborasi dengan teman sejawat bisa berjalan dengan baik. Amin. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa ke saya Pak Harjo ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dan di lain kesempatan ya Bapak ya. Gitu aja ya Pak Harjo ya. Terima kasih ya Pak Harjo. Bu, terima kasih banyak atas motivasi dan supportnya Bu ya. Saya secara pribadi setelah melakukan coaching ini, perasaan saya jadi lega, tercerahkan. Saya juga lebih bersemangat lagi untuk menerapkan gambaran-gambaran metode yang akan saya terapkan setelah tadi berbincang-bincang. Kalau saya dapat support, insya Allah saya tidak akan lama-lama untuk menerapkan segitiga restitusi, kemudian juga berkolaborasi dengan teman sejawat dan yang lainnya supaya permasalahan yang ada di kelas bisa terselesaikan. Mungkin hanya itu ya Bu. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya diberi waktu untuk bersharing bersama tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Cukup dulu ya Bu. Terima kasih Pak Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, proses coachingnya sudah selesai ya tadi ya antara Bu Mul dengan Pak Harjo. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan, saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan setelah proses coaching tadi ya Bu. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Ibu?
Yang pertama tadi saya sudah sesuai kayaknya alur tirta, sudah sesuai alur tirta. Kemudian saya juga menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga menurut saya alur tersebut itu akhirnya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Mungkin yang berikutnya ya Bu, dari proses coaching yang sudah Bumul lakukan, saya tadi mengamati dan mencatat beberapa catatan yang dari proses coaching tersebut. Nah, yang saya lihat dari Bumul, dan Bumul sebagai coach itu sudah melalui alur tirta itu dengan baik. Ketika Bumul selaku coach menanyakan tujuan dari percakapan yang sedang dilakukan, kemudian tadi juga saya melihat ada identifikasi dari permasalahan, kemudian juga indikator yang harus dilalui, kemudian juga skala yang ada pada penjelasan yang sudah disampaikan coach. Nah, di sini juga saya tadi bisa melihat Bu Mul ini sudah menanyakan ya Bu kaitannya dengan rencana aksi yang akan dilakukan dan juga tanggung jawab dari coach terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Jadi kalau bisa saya katakan alur tirta pada coaching yang Bumul lakukan itu ada. Kemudian pada prinsip coaching ini juga sudah terlihat ya Bu ya, adanya kemitraan antara Bumul dengan Pak Harjo. Kemudian di situ juga muncul proses kreatif dari Pak Harjo untuk memunculkan rencana aksinya, yang itu muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari Bumul yang membuat coach itu menjadi tertarik, menjadi mampu untuk menuangkan ide-idenya dalam mewujudkan rencana aksi maupun juga tanggung jawabnya. Nah, di sini saya bisa melihat alur ceritanya ada, prinsip coachingnya ada, kemudian juga kompetensi coaching juga sudah bisa dilakukan Bumul dengan baik. Tadi luar biasa sekali Bu proses coachingnya. Nah, yang terakhir mungkin ini Bu, kaitannya dengan kompetensi coaching, mungkin di proses coaching berikutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bumul kembangkan? Saya sebenarnya ingin lebih memahami lagi proses coaching yang nantinya biar agar lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Ya, berarti ini lebih baik lagi ya Bu ya, tentunya saja dengan permasalahan-permasalahan atau juga Bu, intinya permasalahan yang berbeda-beda lagi ya Bu ya. Yang penting kita sebagai seorang coach mungkin harus selalu belajar ya Bu ya, kaitannya dengan kompetensi coaching, bisa kesadaran penuhnya ada, kemudian juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang laki-laki itu Bu. Itu yang kayaknya yang paling penting ya Bu ya, agar coachingnya kita itu bisa secara tidak langsung itu mampu menuangkan idenya. Saya punya permasalahan seperti ini, kira-kira idenya apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan kita diharapkan bisa membantu coach untuk memaksimalkan dan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Begitu ya Bu ya. Nah, demikian Bu dari pertanyaan di pasca observasi. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melakukan proses coaching dengan baik ke depannya sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bumul, Pak Harjo. Saya cukupkan di saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.